hari Minggu senang boleh beribadah kembali setelah kita dari Armaya ya. Sekalipun kayaknya kemarin kami dikerjain gitu. Saya ingat kelasnya itu kayaknya lebih banyak bocor ya. Tapi semoga nanti 17 kita bisa ada acara lagi ya. Jadi kita harapkan nanti setelah ini kita prepare lagi untuk 17 dan lihat lagi apa yang kalau ada liburan. Oke. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur ya Tuhan, kami boleh berkumpul pagi hari ini bersama-sama, dan kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita belajar dari Naomi dan Ruth. Ya, Naomi pergi ke Moab. Ya, dari Bethlehem ke Moab. Moab ini tempat musuhnya Israel. Mereka pergi dari Bethlehem ke Moab untuk menghindari kelaparan. Jadi Naomi, suaminya dan kedua anaknya pergi ke Moab. Dan sesampainya di Moab setelah 10 tahun di sana, dia memang terhindar dari kelaparan di Israel. Tapi setelah dia pergi di sana 10 tahun, dia kehilangan 3 prianya, suaminya dan 2 putranya. Dan tidak hanya itu, dia harus berpisah dengan salah satu menantunya, kecuali Ruth. Dan Naomi memang pergi dengan harapan terhindar dari kelaparan, tapi ketika sampai dia sana, dia kelaparan jiwanya. Sehingga waktu dia mendengar bahwa Tuhan melakukan sesuatu di Israel, memberkati umatnya, Naomi berkata, aku akan pulang kembali ke Bethlehem, karena Tuhan memberkati Israel, kelaparan sudah tidak terjadi lagi. Dan waktu sesampainya di Israel, orang Israel bingung, orang Bethlehem bingung, itu kan Naomi yang pergi ke Moab, ke tempat musuh kita. Dan waktu orang Israel memanggil dia Naomi, dia marah. Jangan panggil saya Naomi, karena Naomi artinya manis. Panggil saya Mara, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit terhadap saya. Saya pergi dengan penuh, saya pulang dengan kosong. Dia berbicara bahwa saya pergi dengan ketiga pria saya, suami dan kedua anak saya, tapi saya pulang dengan kosong. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit dalam hidup saya. Begitulah Naomi dan Ruth pulang ke Bethlehem. Tapi lucunya, sekalipun Ruth ya, seorang Moab yang tidak percaya Tuhan, dia berkata kepada Naomi, jangan desak aku meninggalkanmu dan pulang, tetapi aku ingin mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu adalah orang lain juga. Jadi kemungkinan mereka juga tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Bayangkan mereka ini sudah kehilangan 2 suaminya dengan status sosial yang begitu rendah pada waktu itu. Dan tambah lagi, Ruth ini seorang Moab. Makanya ditulis, maka Ruth perempuan Moab itu, biarlah aku pergi. Siapa tahu ada orang yang bermurah hati. Belum jelas, sebenarnya kepergiannya ini belum jelas antara mendapatkan makanan atau tidak. Next. Nah, ternyata sampai dia di sebuah tempat, dan di sana Ruth bekerja dengan giginya. Dikatakan bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini. Ada yang tahu jelai? Jelai tahu ya? Jelai itu sejenis satu keluarga dengan gandum, satu keluarga dengan nasi. Ya, jadi ini adik kelasnya gitulah. Jadi gandum makanan utamanya, jelai itu yang lebih rendahnya. Dari antara berkas-berkas jelai ini, di belakang penyabit-penyabit, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Kenapa? Karena Ruth tahu posisinya lemah, dan faktanya dia harus berada di ladang. Ini membahayakan dirinya karena dia seorang perempuan.
Dan biasanya di ladang ada lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Dan faktanya lagi, dia seorang Moab. Menyadari kebutuhannya, dia memiliki kebutuhan, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi mungkin kalau kita orang asing ke tempat orang, kita juga takut ya. Waktu kami dulu di Aceh, suatu hari tukang yang mengerjakan bangunan kami hilang, nggak nampak. Dan waktu kami lihat ke lokasi juga, jangan-jangan berikutnya kami gitu kan. Dicari nggak ada, totonya malam hari ini sudah di rumah sakit. Nah, karena kami orang asing dulu di sana, menakutkan gitu. Ini siapa yang berikutnya gitu kan. Nah, kira-kira begitulah yang dialami oleh Ruth. Dia juga nggak jelas kalau orang ini tahu saya sudah perempuan, orang Moab lagi, apa yang akan mereka lakukan. Kira-kira begitu. Tapi dia dengan iman, dia pergi ke ladang dan dia sibuk dari pagi sampai sekarang, seketika pun ia tidak berhenti. Kenapa? Karena dia juga ingin mencari makanan untuk Naomi, mertuanya. Next. Dan ketika pemilik ladang itu datang, lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Kita melihat bagaimana postur Ruth, dia menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dia memang merasa tidak layak untuk mendapatkan berkat. Dia merasa tidak layak. Dan dia juga bekerja bukan untuk mendapatkan penghargaan. Itu makanya kita, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Kita melihat sikap Ruth yang dia percaya kepada Tuhanlah penyedianya. Allahmu adalah Allahku. Dan keindahan daripada Ruth ini adalah di dalam sikapnya sebagai orang asing. Dia merasa, oh aku ini gak layak sebenarnya untuk mendapatkan. Saudara ingat kan, remah-remah di bawah mejamu pun kami tidak layak, ya kan? Nah, sama seperti Ruth juga, dia menempatkan posisinya, posisi yang paling rendah. Dan dikatakan, mengapa aku mendapatkan belas kasihan padahal aku orang asing yang tidak layak untuk dikasihi. Dan dia menyembah sampai ke tanah. Dan kita melihat apa respon dari pemilik ladang ini. Nah, ternyata pemilik ladang ini namanya Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengatur Ruth bisa sampai di ladangnya Boas. Bagaimana kalau tadi Ruth salah ladang, ya kan? Tapi kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan, dia sampai di ladangnya Moab, di ladangnya Boas, dan dia dari kaum Elimelek, suaminya Naomi, keluarga yang bisa menebus keluarga dari Naomi. Jadi di zaman dulu kalau kita ada namanya keluarga penebus. Kalau sesuatu yang tidak baik terjadi, keluarga penebus ini boleh menolong kita, membeli ladang dan lain sebagainya. Nah, jadi di sana kebetulan pemilik ladang itu namanya Boas, dan dia orang yang percaya. Dari mana kita tahu dia orang yang percaya? Next. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Waduh. Ya kan? Kan kalau kita misalnya naik bus naik Sutra gitu kan, kita juga tahu kan, nggak ada kan, kita turun mau naik, Tuhan kiranya menyertai kamu, nggak ada ya, mungkin jarang. Kalau ada nanti kasih tahu saya tinggal naik gitu. Nah, dari maksud saya begini, dari perkataannya kita bisa menilai orangnya, dia orang yang beriman, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Jadi kepada pemilik pekerjaannya dia berkata, Tuhan kiranya menyertai kamu. Faktanya dia orang yang beriman, berarti dia takut kepada Tuhan. Berarti dia akan mengikuti sistem sosial tadi, yaitu tidak menghabiskan ladangnya untuk dijual. Jadi dia akan membiarkan orang asing untuk bekerja di ladangnya. Jadi puji Tuhan bahwa Ruth sampai di ladangnya Boas, dan Boas orang yang percaya kepada Tuhan. Next. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain.
dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan. Kenapa tidak usah pergi ke ladang lain? Karena kalau sisa-sisanya sudah habis, dia wajib pergi, karena yang disediakan hanya sisa. Tapi dia berkata, jangan pergi, tapi dekat dengan pekerja-pekerja perempuanku. Artinya Ruth bisa mengambil makanan, buah utama, tidak hanya sisa-sisanya. Next, lihat saja ke ladang yang sedang disalib orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ruth diperlakukan bukan hanya sebagai orang asing, tapi kalau dikasih minum ini sudah sebagai keluarga. Kita melihat ini dua orang, Naomi dan Ruth, memiliki kebutuhan. Dan seringkali pada saat ada kebutuhan, disitulah tangan Tuhan bekerja. Dan saya nggak tahu kebutuhan kita apa hari ini, mungkin bukan materi. Tapi pada saat ada kebutuhan, disitulah tangan Tuhan menyediakan bagi mereka. Dan kita melihat bahwa bagaimana ini bukan kadang-kadang kita merasa ini kebetulan aja. Enggak ada yang kebetulan. Tuhan mengatur bagaimana Ruth bisa berada di tempatnya Boaz. Next, Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Next, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Naomi dan Ruth pulang dari Moab ke Betlehem, berbicara juga mengenai mereka pulang mendengarkan berbalik kepada Tuhan, dan mereka mencari perlindungan di bawah sayapnya Tuhan, berlindung di sana. Dan hari ini saya nggak tahu apa kebutuhan kita, mari datang berlindung kepada Tuhan. Ini yang mereka lakukan. Dan ini ketika Boaz melihat kesetiaan Ruth kepada Naomi, dan karena Boaz orang yang percaya kepada Tuhan, dia menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan memberikan kebaikan kepada Ruth. Dan apa yang terjadi tidak hanya berhenti sampai kebutuhan mereka disediakan. Ruth juga dianggap sebagai keluarga daripada Boaz, karena memang mereka adalah keluarga penebusnya. Dan next, maka ia memungut di ladang sampai petang. Ruth maksudnya, lalu ia mengiring yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Ada yang tahu berapa banyak seeva? Gak tahu ya. Saya searching kemarin, seeva itu kira-kira 16 kilo. 16 kilo untuk berdua banyak ya. Ya, satu kali mungkin diolah dulu, dia pergi ke kota ya kan. Diolah dulu, mungkin tak tinggal 10 kilo, tapi untuk berdua masih banyak. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Ingat waktu pasal 1 Naomi berkata, disuruhnya kedua mertuanya menantunya pergi kan? Pergi saja kalian, karena tidak ada yang bisa menebus kita. Aku pun gak bisa punya anak lagi. Dia sampai lupa bahwa ada keluarganya, keluarga penebus yang bisa menebus mereka. Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boaz. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Perhatikan Naomi berkata,
Panggil aku marah karena tangan Tuhan sudah membuat banyak yang pahit kepada aku. Dan kita lihat dari kepahitan kepada sukacita, dari yang tidak mempunyai pengharapan memiliki pengharapan. Dia berkata, diberkatilah kiranya. Ini tanda orang bersukacita kan? Oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya. Naomi pun dipulihkan dari perjalanan hidupnya, pergi ke Moab mencari kelaparan. Dia lapar akan Tuhan, dia pulang ke Bethlehem dan dia melihat jawabannya. Next. Sebelumnya. Belum ke sini. Nah, dari sini kita belajar. Mungkin saya nggak tahu apa kebutuhan kita hari ini, apa tantangan yang kita hadapi. Kita belajar dari kehidupan Naomi dan Ruth. Tidak ada yang spesial sepertinya. Yang ada penderitaan dan tidak ada tiba-tiba suara malaikat dari surga yang menguatkan mereka. Tidak ada manifestasi Roh Kudus, hanya normal dan biasa. Dan mungkin hari ini kita juga menjalani hari ini, wah kayaknya apa ini? Gak ada Tuhan menyingkapkan ini, tidak ada pesan ini. Sepertinya tampaknya biasa saja. Tapi minggu lalu kita belajar di tengah penderitaan, di tengah ketidakjelasan, Ruth, Naomi mencari perlindungan kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dan hari ini saya tidak tahu kebutuhan kita apa, tapi di mana ada kebutuhan, di situ adalah kesempatan Tuhan untuk menyediakan bagi kita. Dan tidak hanya berhenti sampai di sini, mereka diberkati. Kita lihat ke pasal terakhir dari 4 pasal kitab Rut. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, karena pada akhirnya Boas menikahi Rut, tapi tidak langsung ada prosesnya, karena ada saudara yang lain yang bisa menebus. Tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena Rut orang Moab dan keluarga penebus yang lain menolak. Saya nggak mau, saya mau ladangnya aja, tapi Rut nggak mau. Akhirnya Boas bermurah hati menikahi Rut. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Next. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayahnya Isai dan ayah Daud. Tuhan tidak hanya menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Naomi dan Ruth, tapi Tuhan menyelesaikan tujuannya dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak hanya menyediakan yang mereka butuhkan, tetapi juga menyelesaikan tujuannya. Nah, hari ini kita mungkin merasa, aku belum melihat tangan Tuhan, aku masih dalam kegelapan. Saudara tahu kalau sebuah biji itu ditanam, sebesar apapun pohonnya, bijinya pasti kecil. Dan biji apapun itu harus ada di dalam tanah yang gelap. Pertumbuhan itu terjadi di tempat yang gelap, bukan di sosial media. Pertumbuhan itu terjadi, nggak ada yang lihat. Dan pelan-pelan mulai pertumbuhan di dalam, ya kan? Nggak ada kan kita nanam jagung besoknya langsung gitu kan? Nah, kalau di lokasi enggak, harus beberapa minggu di dalam diproses. Karena pertumbuhan itu terjadi di tempat yang gelap. Dan kita melihat dari hidup mereka ini sangat luar biasa. Dan mungkin tadi pun kalau saudara berjanji, oh aku nggak rasakan Tuhan, is okay. Mungkin Naomi juga nggak merasakan kan, yang dia rasakan hanya pahit. Tapi itu tidak menghambat Tuhan menyelesaikan tujuannya dalam kehidupan mereka. Jadi di mana ada kebutuhan, di situ kesempatan bagi Tuhan untuk menyediakan bagi kita. Dan dari kisah ini kita belajar, tidak hanya kebutuhan mereka, Tuhan juga menyelesaikannya tujuannya di dalam kehidupan mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Pagi hari ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang sedang kami hadapi Tuhan, beban apa yang sedang kami hadapi saat ini. Tapi biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami.
bahwa Engkau Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan kami, dan saat ini Engkau sedang bekerja melakukan tujuan-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.